Salam, selamat berjumpa dalam kasih Kristus, saudara. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang bertema masanya hampir tiba. Kita lihat di gambar ini mengenai tentang bagaimana kuasa Allah itu bekerja, dan sekarang ini lagi giat bekerja di seluruh muka bumi ini. Kita akan membaca di dalam satu kitab Wahyu, saudara. Karena di dalam kitab Wahyu ini menerangkan kepada kita bahwa dalam proses perjalanan hidup kita sebagai orang pilihan Allah, kita harus mengerti bahwa jalannya Tuhan itu bukan jalan kita, tetapi jalan Tuhan itu ditentukan oleh kehidupan kita. Selama kita mencintainya, maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita akan baca di dalam satu firman Tuhan dalam kitab Wahyu, saudara. Wahyu pasal yang ke-1, kita ambil dibagi menjadi dua bagian. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-1a. Inilah wahyu dari Yesus Kristus, saudara. Inilah yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Itu Wahyu 1a. Mari kita akan melihatnya, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, kita menghadapi masa-masa virus corona ini, saudara, yang sedang menghadang kita. Ada banyak hal yang membuat kita juga berpikir, ini sampai kapan selesainya, ya? Ini sampai kapan perjalanan ini diselesaikan, ya? Kenapa? Karena dalam prosesnya itu tidak nyaman aja kita. Yang biasanya kita bisa pergi dan kita bisa juga melakukan kegiatan kita, bahkan kita juga bisa ibadah. Kali ini kita ada tinggal diam di rumah. Bukan berarti kita ini mendapat hukuman, tidak, tetapi ini harus kita lewati karena kita masuk dalam satu kejadian yang kita tidak duga, dan kita juga tidak mau seperti ini, tapi kita harus melewati semua itu dengan hati yang lapang, ya. Kita akan memperhatikan di dalam papan ini masanya hampir tiba ini adalah kesaksian saya dalam dunia roh pada saat saya berdoa, saudara. Dan Wahyu 1 ayat 1a itu adalah uraiannya adalah dikaruniakan Allah. Ya, dikaruniakan Allah itu adalah satu pemberian Allah yang diberikan kepada Yohanes waktu itu dalam kitab Wahyu, saudara. Kita akan melihat penguraiannya bahwa Yohanes itu telah menerima kesaksian tentang firman Allah, di mana mengenai tentang salib Yesus Kristus, segala sesuatu yang dilihatnya. Jadi kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Allah itu, kita harus mempelajari pengertian hidup kita ini. Kita ini berpegang pada apa sih? Berpegang pada apa? Kalau hidup manusia itu, kita itu dulu kecil kita selalu dijaga oleh orang tua, ya, sampai kita remaja pun kita masih dalam perlindungan orang tua. Setelah itu menginjak remaja, dewasa, dan kita memiliki istri, dan itu tanggung jawab kita masing-masing dalam keluarga. Jadi kita memiliki tanggung jawab dalam keluarga kita masing-masing. Sekarang kita tidak satu, tetapi kita sudah mempunyai dua anak atau satu anak. Nah, itu adalah satu proses, saudara, di mana perkembangan yang diberikan kepada kita adalah suatu karunia yang besar. Adalah masa-masa di mana kita itu mempelajari tentang hidup kita, bahwa kita ini tidak seperti ini terus-terusan, tetapi ada satu tingkatan, satu kemajuan untuk masuk ke dalam era zaman modern, ya, zaman di mana setiap manusia itu harus memiliki suatu komitmen yang tegas, ya. Kalau enggak, mungkin kita jadi bisa saja kita mengalami satu kejadian yang mungkin pekerjaan kita juga ya begitu-begitu aja, dan akhirnya orang bilang kamu tuh sudah kalah penampilan atau kalah apa. Nah, kenapa? Karena mereka sedang berlomba-lomba. Nah,
Allah menginginkan kita itu bukan sedang berlomba, tetapi kita harus menghidupkan pola hidup kita. Masa-masa yang hampir menjelang tiba ini kita harus memiliki sesuatu langkah yang betul-betul pasti. Umpama orang tuh kalau jurumudi atau kapal itu harus ada, nakoda itu harus memiliki apa? Sesuatu peta yang menuju ke tempat tujuannya. Ya. Demikian juga apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita harus memiliki satu masa depan yang betul-betul Allah sudah janjikan kepada kita. Kalau kita setia, maka masa yang hampir tiba ini kita itu semakin mengerti bahwa inilah waktunya Tuhan untuk saya itu harus berkomunikasi lebih lagi pada Tuhan. Nah, intinya seperti itu. Kalau kita orang dunia itu menerangkan tentang begini. Ini kesaksiannya. Suatu ketika ada seorang ibu ini lagi koma, ya saudara. Anaknya 2, satunya itu di dekat dia, satunya ada di luar negeri. Karena ibu ini koma, maka anak ini yang tadinya dia itu bukan pekerja, dia sekolah dan dia tinggalkan sekolahnya, dia izin dan dia mendatangi orang tuanya yang sedang koma ini. Ya. Dan dia memiliki satu tindakan bahwa saya mau untuk masuk dalam suatu panggilan di mana karena orang tua saya ini adalah kesempatan saya untuk bertemu dengan dia. Jadi saya terpanggil untuk datang ke Indonesia, saya harus menemui orang tua saya. Karena orang tua itu saya cuma satu. Ini satu tindakan yang dia mengambil satu keputusan di mana dia mengambil sesuatu yang sangat berharga buat dia, bahwa untuk ke depan saya itu ketemunya cuma sekali ini, jadi saya harus datang ke sana. Itu kalau orang dunia bilang orang ini, anak ini memiliki tanggung jawab besar, memiliki bukan hormat, sesuatu tanggung jawab yang dimana dia sudah dibesarkan. Sekarang ini saya ada sekolah, itu kan karena semua itu kebaikan orang tua, jadi dia ingin membalas semuanya itu. Ada waktu sekali ini kita berjumpa, hingga dia mempertemukan atau dia ada pertemuan dengan orang tuanya, walaupun dia banyak kesibukan tapi dia tinggalkan semua. Nah itu artinya bahwa anak ini mengambil satu tindakan bahwa inilah kesempatan saya untuk bertemu dengan orang tua ini. Sama dengan peristiwa ini, masanya hampir tiba. Kita ini hidup di dunia cuma sekali. Ya. Kita bertemu dengan Bapa di surga itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena kita tidak lihat wujudnya Allah. Kita tidak lihat wujudnya Tuhan itu seperti apa. Tapi kita percaya bahwa apapun yang kita lalui atau kita lewati, dengan kita memiliki masa depan ke depan, kita sudah punya pandangan ke depan bersama dengan Tuhan, maka semuanya ini akan tiba waktunya kita diproses untuk lebih mengerti bahwa panggilan Tuhan itu seperti ini. Nah itu yang harus kita cari. Kenapa? Karena semua orang pasti mencari Tuhan, tetapi kita tidak tahu seberapa kesetiaan atau seberapa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena inilah waktu tindakan kita yang tepat untuk mengarah kepada jalannya Tuhan. Seperti di dalam kitab Wahyu 1 ayat 1 Yohanes tahu bahwa dia ini tujuannya adalah menjadi hamba Tuhan. Tetapi dia ada di Pulau Patmos dengan kondisi tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan tidak ada seorang pun yang mengerti bagaimana Yohanes itu bertemu dengan para malaikat, bertemu dengan kehidupan dengan Tuhan. Nah itulah yang Tuhan mau. Yohanes mempunyai kesaksian tentang firman itu. Dia percaya bahwa apa yang dilihat, apa yang dia tunjukkan pada Allah menunjukkan dia, itu adalah dia percaya bahwa itu Tuhan atau Allah mempunyai maksud. Sehingga Yohanes memiliki suatu komitmen bahwa hidup itu bersama dengan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik. Ya. Salib itu menandakan tentang bagaimana kita berjuang. Ya. Salib itu kalau kita masuk di dalam jalan salib, ya, mungkin ada 12, tidak saya lupa 12 lah jalan salib. Jadi perhentian-perhentian itu yang mengingatkan kita bahwa posisi kita sebagai anak Tuhan itu pasti lemah dan kita tidak mampu. Tapi saat kita tidak mampu, kita seperti berhenti dalam satu perhentian. Tetapi Tuhan pasti menolongnya. Nah itu yang dinamakan satu proses di mana kesaksian hidup itu akan menjadi nyata. Ya, itu panggilan dalam hidup kita. Nah itulah yang harus kita masuki zaman-zaman sekarang ini. Kenapa? Karena di dalam
Yohanes melangkah ke dalam kesaksian itu, saudara, itu akan ada kelanjutannya. Dia akan melihat, ditunjukkan bahagia, ditunjukkan satu kepuasan, sesuatu bukan kepuasannya, sesuatu kenyamanan, kebahagiaan yang luar biasa, yang dunia tidak punya, yang dunia tidak pernah menjanjikan seperti itu. Ya, kenapa? Karena ini adalah kuasa Allah, ya, yang bekerja dalam hidup seseorang, sehingga Yohanes itu kita lihat membaca dan mendengar kata nubuat. Jadi kalau orang itu sudah masuk di masa-masa dia melekat pada Allah, dan ini masanya kita itu mencari dan tahu apa kehendaknya. Seperti Yohanes, akhirnya dia percaya dengan nubuat, baik itu di dalam membaca atau mendengar. Jadi dia membaca firman dan dia mendengar apa kata suara Tuhan. Mungkin saudara bertanya, kalau namanya mendengar itu apa? Tuhan bicara, hei kamu gini. Bukan. Mendengar itu dikatakan dalam arti adalah dalam hidup kita ini ada satu gerakan, saudara. Ada satu gerakan, ada satu langkah untuk melangkah. Anak yang di luar negeri itu, kenapa dia bisa turun ke Indonesia dan bertemu dengan orang tuanya? Karena dia ada satu gerakan, ada satu penggerak atau sesuatu yang melangkahkan dia untuk berani mengambil suatu keputusan. Nah, Tuhan ingin pada masanya hampir tiba ini, kita harus menggerakkan pola kehidupan kita ini, betul-betul tahu bahwa Tuhan itu lagi bicara dengan kita. Loh Bu, caranya bagaimana sih? Kalau kita tahu bahwa ini benar-benar dari Tuhan. Saya sering katakan, kalau kita itu mau mendengar suara Tuhan, bukan berarti kita mendengar begini, tapi hati kita ini aman, ya. Kuasa Tuhan itu akan aman dalam hidup kita. Ketika ini kesaksian saya, ketika saya mau ujian, saudara, ujian, saya kan jadi guru les sekolah, harus ada ujian. Ya. Saya itu bingung, karena saya tidak tahu apa bahan-bahannya. Jadi saya itu berdoa. Saya berdoa dan berdoa. Tuhan hanya berkata dalam arti itu, saya itu suruh mengalir aja, tidak usah takut, tidak usah bingung, itu timbul gitu. Ada sesuatu yang membuat saya nyaman, tenang, damai, tidak ada beban. Ya, tadinya saya belum berdoa tuh rasa takut, kuari apa ya, kira-kira aku bisa enggak, karena pada waktu ujian itu tidak ada coret-coretan buku, kosong semua. Kita buat resep sendiri, saudara. Jadi tolong, jadi mama persoalannya, tolong buatkan aku nasi goreng gitu ya, untuk orang 5, berambangnya berapa on, ini berapa, gulanya berapa, itu harus persis dengan cipta rasa yang kita punya. Nasi goreng itu pedas ya, tulisannya pedas ya, harus ada pedas dan enak, tidak cemplang gitu saudara. Nah, itu harus kita punya. Jadi saya bingung, ini apa yang keluar itu kira-kira. Tapi Tuhan tidak kasih saya bocoran atau apapun. Tuhan cuma membuat saya tenang karena saya sudah berdoa. Nah, di dalam doa saya tidak ada apa-apa, tapi pada waktu saya tidur, saudara, bangun itu saya merasa segar dan saya tidak tahu apa yang saya perbuat. Pokoknya saya bawa semua open apa, karena kan harus buat kue 1 jam 3 macam. Jadi saya buat open, saya mbak kompor, karena saya memang asalnya saya juga punya kompor yang kompor sumbu itu ya, saya bawa kompor sumbu pakai gas biasa tuh saudara. Jadi gas yang dari desa ya, kompor yang dari desa saya bawa. Ketika masuk, saya bingung, semua tuh pakai, ya orang bilang alat modern. Saya gak ngerti apa-apa. Saya cuma kompor sumbu gitu toh. Dalam logika saya, wis aku kalah, betul enggak? Wah, pasti mereka pasti lebih cepat dan wis kalah, wis enggak mungkin. Saya hanya berdoa, Tuhan beri saya pengertian. Saya punya ini tok loh Tuhan. Saya punya hanya ini tok. Dan saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Tuhan membuat saya tenang. Kenapa? Karena hati saya tenang. Jadi saya tidak bingung, tidak apa. Saya melewatinya. Begitu saya buat semuanya, saya menjadi juara 1 pada kompor biasa. Loh, kalau secara logika gak mungkin, saudara. Nah itulah, jadi ketika kita itu mau melangkah dan mengambil keputusan, saudara,
apapun di depan kita mungkin bagi kita logika, terus gak mungkin. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menggerakkan, kita akan menerima nubuat itu. Nubuat itu adalah mujizat, kuasa mujizat yang terjadi yang tidak bisa dipakai akal manusia. Itu nubuat. Jadi belum kejadian, Tuhan sudah tunjuk, sudah kamu tenang. Pokoknya kamu tenang, jalani aja. Sesuatu yang tidak kita duga itu akan terjadi, tapi itu akan pasti kalah. Tetapi Tuhan beri saya kemenangan. Nah, itu jadi kalau kita masuk dalam masa yang hampir tiba, ini ada satu proses di mana langkah kita sebagai orang pilihan Allah itu harus tetap teduh bersama dengan Tuhan. Kemudian yang ke B, menuruti apa ada yang tertulis di dalamnya. Jadi firman Tuhan berkata, kalau kita punya musuh, itu panggilan saudara. Kalau kita punya musuh, orang itu nyakiti saya, membuat saya luka, pasti saya benci, saya jengkel, saya mesti nangis. Tapi di dalam firman Tuhan berkata, di dalamnya firman Tuhan berkata, kamu harus mengampuni musuhmu, kamu harus mengasihi musuhmu seperti dirimu sendiri. Jadi saya harus mengikutinya. Kalau kita menjalani masa yang hampir tiba ini, kita terus mengikuti perintah Tuhan, ya sudah, kayak gitu saya harus mengampuni orang itu. Tetapi bukan berarti kita dikerjai. Orang itu sudah ngerjai saya. Ya sudah, kita harus mengampuni, kita dikerjai terus. Nah, itu namanya kita mencobai Tuhan. Jadi kita harus memakai hikmat Tuhan. Kalau orang itu menipu, kalau orang itu membuat kita tidak pas dan tidak baik, ya sudah, kita paling tidak menghindar. Tapi walaupun ketemu, ya kita tetap biasa. Tidak ada kebencian. Nah, itu namanya menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Contoh aja, kalau seorang ibu, kita ini sudah tahu bahwa keuangan kita sudah nipis, ya saudara ya. Secara logika kita sudah nipis, ya. Tetapi di dalam firman Tuhan tertulis di situ kan, harus menerima apa adanya. Burung di udara itu dipelihara, rumput di padang itu Tuhan yang dandani semua. Masa kan kita sebagai orang pilihan Allah yang serupa ciptaannya akan dibiarkan? Tidak mungkin. Jadi ini adalah firman-Nya. Jangan kamu khawatir akan masa depanmu. Itu kalau kita bicara dalam dunia roh, jangan kamu khawatir akan masa depanmu. Sudah serahkan semua pada Tuhan. Nah, kalau kita sudah serahkan pada Tuhan, bukan berarti kita malas. Terus gak kerja wis Tuhan kasih aku burung di udara dan rumput yang di padang Tuhan dandani. Wis aku ndak kerja, ndak boleh juga. Itu mencobai Tuhan. Ayo kita berusaha. Bagaimana caranya? Kita bekerja. Nah, itu intinya. Jadi kalau di dalam B ini dalam pembicaraan menurut apa yang ada tertulis di dalamnya, itu adalah mengimani semua yang ada yang kita sudah baca firman-Nya dan kita lakukannya. Itu namanya menjalankan semuanya. Kemudian yang C, sebab waktunya sudah dekat. Mengapa dikatakan begitu? Kan sejak dulu orang bilang waktunya sudah dekat, ternyata tidak kiamat-kiamat. Bukan itu yang dimaksudkan. Waktu sudah dekat itu adalah pemilihan kamu. Sebagai orang-orang pilihan Allah itu, kamu itu sudah dekat waktumu. Kamu mau milih yang mana? Jangan kamu menyimpang terus. Jangan suam-suam kuku, kasarnya gitu. Jangan suam-suam kuku. Jangan juga kamu tidak setia. Kamu tuh harus setia karena waktunya sudah dekat. Pemilihan kamu untuk ngambil keputusan tuh sudah di vonis di depanmu nih. Kamu tuh mau milih yang mana? Kasarnya kayak gitu. Nah, dengan kondisi yang C ini saudara, waktunya sudah dekat. Ini kesaksian saya lagi berdoa. Saya menyembah, ya kurang lebih setengah jam lah. Saya menyembah, tadinya cuma 10 menit. Lama-lama sukacita, senang sukacita saya nyembah. Kurang lebih lama, setengah jam lah. Roh saya terangkat. Ya. Begitu terangkat, Bu. Apa ya, saya hari ini kenapa saya diajak ke langit ya. Wah, saya pasti ketemu dengan bintang. Ini kan sudah malam. Bintang dan bulan itu logika saya yang berjalan. Ternyata Tuhan tidak ketemukan satu bulan dan bintang. Tuhan berkata, lihatlah sebelah sana, kananmu. Saya mendengar begitu jelasnya, lihat sebelah kananmu ya. Tak lihat saudara. Loh, ada tentara yang berkuda terang benderang. Saya bingung itu tentara apa gitu. Pasti tentaranya Allah, tidak mungkin tentaranya dunia, tidak mungkin naik ke atas. Itu tentaranya Allah. Wajahnya tidak kelihatan, bersinar semuanya. Terang bagikan seperti di siang bolong, terang benderang.
Saya sampai bingung. Apa saya mimpi? Enggak, ini benar. Tuhan berkata, jangan takut katanya. Ini waktunya sudah tiba. Bahwa laskarku aku menurunkan banyak para malaikat untuk turun di tempat awan-awan ini. Tadi di langit sana, di atas sana. Banyak sekali. Saya bangun, saya masih bingung. Kebingungan tuh. Masih bingung, gitu. Wah, luar biasa ya Tuhan datang sama malaikat. Tapi saya tidak mikir untuk apa. Tapi Tuhan langsung bilang, lihat kamu sebelah kiri. Saya lihat sebelah kiri. Loh, ternyata di sana itu bentuk wujud roh-roh yang tidak benar. Ada macam-macam bentuk. Saya sudah tidak bisa bayangkan roh-roh. Itu pasti roh jahat semua. Hari ini juga peperangan akan dimulai. Jadi sampai detik ini saudara. Langit di atas sana itu saudara. Para malaikat dan kegelapan lagi berperang. Itu yang saya lihat. Jadi yang dikatakan sebab waktunya sudah dekat ini adalah sesuatu yang membuat saya ketakutan, bukan takut gitu, tapi saya merasa was-was. Ya. Bagaimana ini? Kalau saya melihat seperti ini, pasti saya takut dan saya selalu berdoa untuk keselamatan. Tapi kita tidak tahu bahwa kalau kita berdoa sendiri itu adalah egois, tidak boleh. Gitu. Kadang-kadang kita kan untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan, jangan sampai Tuhan saya ditangkap iblis. Jangan sampai Tuhan keluarga saya. Tuhan tidak izinkan seperti itu, saudara. Pada saat saya berdoa seperti itu, Tuhan katakan, jangan seperti itu. Doakan semuanya. Karena mereka adalah anak-anakku. Kita akan duduk makan bersama satu meja. Dengan suara yang berat sekali. Dari situlah saudara saya mulai belajar untuk mendoakan. Orang yang mendoakan itu tidak mudah saudara. Kalau kita masuk dalam dunia roh, kita akan meneteskan air mata. Kenapa? Karena setiap kali kita berdoa Tuhan, kami berdoa untuk yang sebelah utara. Saya melihat ada pemandangan orang mabuk-mabuk, banyak hal-hal yang kotor-kotor terjadi. Akhirnya saya pengen nangis, pengen berteriak, pengen bilang ini loh wis deket malaikat di sini. Perang di langit itu perang, nggak bisa saudara. Rasanya seperti kayak ada sesuatu yang menahan saya untuk bicara. Tapi saya hanya berkata, Tuhan apa yang saya lakukan? Tuhan nggak nyuruh, ya gitu. Kalau sudah seperti itu, apa yang kamu mau? Jadi Tuhan itu tidak menekan kita, saudara. Tuhan itu memberikan kita kebebasan untuk memilih saat ini. Kalau kamu jaketan itu kelihatan kayak gitu, kamu mau doa no, ya doa no. Lek kamu enggak ya sudah lewat. Tuhan enggak menekan. Kamu harus doa karena kamu hamba Tuhan. Enggak. Dan dia bilang, kalau kamu sudah seperti ini, apa yang kamu lakukan? Itu berat sekali. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya serahkan mereka. Saya enggak tahu mereka siapa, tapi Tuhan lindungi dan buka supaya ada pintu pertobatan. Udah sebelah sini. Tuhan bagian tengah, Tuhan. Dunia yang bagian tengah dibuka semua. Laut sedang bergelora. Gak karuan. Di situ ada perahu yang sedang kalap dalam arti itu saya tenggelam. Banyak orang teriak-teriak di situ. Rohnya itu ada yang keluar ditangkap sama iblis, ada yang keluar ditangkap sama malaikat, dipegang sama malaikat, dibawa. Saya melihat seperti itu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Lihatlah anakku. Ini kan perahu yang sudah hancur di sebelah sana. Pesiar yang sangat besar sekali. Saya melihat banyak, bisa 400, bisa ribuan, saya juga tidak tahu. Dan hanya berkata, doakan mereka. Karena ini sudah bagianku. Jadi orang kalau sudah diambang kematiannya antara kehidupan dan kematian, saudara, kalau sudah waktunya, ya sudah tidak bisa apa-apa, kita doa pun tidak, percuma. Tapi yang di sini pesiar, kapal yang besar, dan berkata, doakan. Kalau kamu mau doakan, akhirnya saya berdoa. Begitu berdoa sudah dibuka situ, saudara, mereka sangat beria-ria, bersenang-senang. Ada perahu yang tenggelam pun tidak tahu. Dari situlah saya menangis. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat benar itu. Kata-kata Tuhan itu menjadi kenyataan.
zaman sekarang. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hingga mereka mati pun tidak mengerti kapan dia mati. Tetapi yang jelas mereka sudah menyimpang. Hingga akhirnya Tuhan, saya serahkan semua. Saya karena tidak berhak juga akan hidup manusia. Jadi sebab waktunya sudah tiba, itu ada sesuatu yang sangat mengerikan. Sekarang tinggal kita, apakah kita tetap setia atau hitung-hitungan bagi Tuhan. Kita melihat lagi saudara. Jadi Wahyu 1 pasal 1 ayat 1a, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi marilah kita menjadi seorang hamba yang betul-betul melewati semua badai ini dengan keputusan yang tepat bersama dengan Tuhan. Mengapa di sini dikatakan Wahyu 1 ayat 1 itu mengenai tentang hamba? Karena seorang hamba itu selalu nurut dengan tuannya. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang membimbing kita masuk dalam keselamatan. Kemudian saudara, kita melihat lagi Wahyu 1 ayat 1b, saudara. Kita akan perhatikan baik-baik di dalam gambar ini, saudara. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Ya, kita lihat ini Wahyu 1:1b penguraiannya. Penggenapan yang malaikatnya yang diutus menyatakan kepada hamba-hambanya itu bicara tentang alam bicara. Apa alam yang bicara? Adalah bencana di mana-mana. Mungkin saudara sudah tidak bosan atau boleh dikatakan tidak kaget lagi karena ya memang bencana di mana-mana. Itu sejak dari tahun yang lalu kita sudah mengalami itu, saudara. Tapi kali ini mari kita sadari bahwa bencana yang kita sudah lihat, yang kita sampai bosan melihat, oh ini itu, ini airnya begini, ini gunungnya begini, itu kita sudah alami semua, saudara. Kita sudah menyaksikan semuanya itu, ya saudara, dengan kasat mata. Tapi kalau dalam dunia roh, mengenai tentang alam bicara tentang bencana ini adalah sesuatu yang tidak kita suka, di mana alam ini menunjukkan suatu gerakan, ya. Suatu gelora, suatu ledakan, saudara. Dia punya sesuatu ledakan yang membuat manusia ini tidak berdaya, saudara. Seperti contohnya virus corona ini. Tidak ada seorang pun yang tahu awal mulanya virus corona ini. Dan bagaimana untuk memutuskannya dan memperhentikannya. Mari kita sadari, ini adalah gejolak dari alam. Ya. Gejolak dari penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Jadi kita tidak bisa menghindari semuanya itu, tetapi kita harus menjalani, melewati ini semua dengan hati yang betul-betul mengambil suatu tindakan bahwa masanya hampir tiba, suatu keputusan yang pasti dan tepat, bukan karena virus coronanya, tapi karena kita sudah masanya untuk mengambil keputusan yang benar di hadapan Allah. Jangan suam-suam kuku. Jangan lagi tidak setia. Sekalipun kita dilanda sesuatu, mungkin kita sakit, dilanda sakit penyakit, mungkin kita dilanda hal keuangan, keekonomian kita, mungkin kita dilanda keluarga kita yang tidak harmonis. Mari kita belajar untuk mengerti bahwa virus corona ini ada satu, bukan pukulan, suatu langkah di mana kita mengambil sesuatu yang betul-betul ini loh, sudah ditunjuk loh. Cuma virus corona aja loh, kita sudah kayak gini, kalang kabut sedunia. Kita sadar bahwa ini adalah peperangan, saudara. Sekarang tinggal bagaimana langkah kita seperti dalam alam bicara bencana ini. Ini menandakan tentang bagaimana Wahyu 1:1b ini menerangkan bahwa para malaikat ini sudah perang lebih dulu. Supaya kita ini tidak semakin jatuh. Semakin kita itu masuk tenggelam dalam jebakan iblis. Allah sudah mempertahankan alam semesta ini. Sekarang tinggal kita. Bagaimana langkah kita untuk masuk di dalam masa yang hampir tiba ini. Apakah kita tetap begini-begini aja? Ataukah kita menunggu orang menolong kita? Atau menunggu hamba Tuhan menolong kita? Apakah kita tidak dewasa dalam hidup kita? Mari kita berjalan seperti Tuhan mau. Karena kalau kita melihat virus corona ini, dari awal ada, sampai sekarang ini berubah-ubah, saudara. Ciri-cirinya.
Itu menandakan bahwa alam semesta juga bicara. Karena semuanya ini harus kita lewati. Kemudian kita melihat yang ke B, masa sukar paceklik akan tiba, saudara. Jadi ini tandanya bahwa sudah dunia ini sudah tidak aman, maka perekonomian seluruh dunia ini pasti akan terguncang. Saudara, apakah kita menunggu paceklik benar-benar kita hadapi? Sebelum kita hadapi permasalahan ini makin rumit lagi, mari kita menyadari bahwa apakah kita sungguh-sungguh setia padanya. Pada masa-masa hampir tiba ini, apakah keputusan saya ini hanya sampai di sini? Ataukah kita melangkah untuk ke depan, di mana kita bersama dengan Tuhan melewati semuanya ini? Karena Tuhan berkata, no putus sekelama, liatasan. Allah tidak pernah membiarkannya. Allah akan membuka jalan dan memberikan jalan keluarnya. Kenapa? Karena Allah memberikan jalan di mana para malaikat ini akan menuntun kita dan membukakan jalan bagi orang-orang yang setia. Jadi orang yang dibuka jalan dengan malaikat atau penerang dari Allah itu bukan berarti, mulus semua baik. Tidak. Tapi harus melewati kuasa Allah. Kalau kuasa Allah diizinkan masuk, maka 2 ikan dan 5 ketur roti menjadi bagian kita. Kalau kita mengizinkan Allah masuk dalam hidup kita di masa-masa di mana masa hampir tiba ini, maka kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah menjamah kita dengan memakai bahasa roh. Kita memakai bahasa Tuhan sehari-hari. Dan bahasa roh itu bukan berbahasa yang aneh-aneh, tetapi bahasa yang membawa, menggiring kita mendengar gembalanya yang baik. Karena kita domba-domba, jangan sampai tersesat. Kalau kita betul-betul masuk dalam kebenaran Allah, para malaikat itu akan membimbing kita, akan membawa kita untuk menyatu dengan gembalanya. Dia akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Itulah saudara firman Tuhan. Biar kita menyadari bahwa masanya yang sudah hampir tiba ini, tetaplah setia sampai Tuhan memanggil kita.